Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Muhardono selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen serta teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Baik, perkenalkan saya Vina Hikmatul Hairina dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang Executive Information System atau Sistem Informasi Eksekutif. Oke, jadi tentunya saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Mbak Faradila Sepia Putri, Mbak Rizky Febrianti, dan Mas Nabil Aska Setiawan. Oke, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Faradila Sepia Putri, lalu dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Let's go! Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem informasi eksekutif. Jadi, sistem informasi eksekutif atau Executive Information System merupakan salah satu sistem informasi manajemen bagi anggota-anggota organisasi yang memiliki wewenang yang berfungsi untuk memudahkan pembuatan keputusan mengenai kinerja keseluruhan perusahaan, di mana informasi tersebut dapat diambil dengan mudah dan dalam berbagai tingkat rincian yang dibutuhkan oleh pihak eksekutif senior. Kemudian, sistem ini juga memberikan berbagai kemudahan dan akses informasi, baik dari dalam maupun luar, yang masih relevan dengan tujuan atau objektif sebagai sebuah perusahaan. Bagaimana sejarah sistem informasi eksekutif? Jadi, sejarah awal dari perkembangan sistem informasi eksekutif dimulai dari program dasar yang dijalankan pada komputer kerangka utama. Tujuan utama dari pembuatan tersebut adalah untuk memaketkan data perusahaan serta menyediakan data statistik terkait riset pasar untuk membuat keputusan yang paling tepat. Pada dasarnya, sistem informasi eksekutif hanya berfokus untuk menyediakan data yang dapat mendukung tingkat pengambilan keputusan eksekutif. Jadi, data yang dimasukkan ke dalam sistem perlu mendapatkan autentikasi dan mendapat proses filterisasi informasi perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep sistem informasi eksekutif. Ada pun 3 konsep yang perlu dibahas. Yang pertama ada faktor penentu keberhasilan ataupun critical success factor. Faktor ini adalah faktor yang menentukan keberhasilan ataupun kegagalan segala jenis kegiatan operasi. Faktor-faktor ini di dalam setiap perusahaan berbeda-beda tergantung dari kegiatan yang dilakukan. Faktor-faktor ini pun bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Yang kedua ada Management by Expansion atau MBA. MBA ini adalah perbandingan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja aktual, sehingga informasi dapat langsung didapat dan digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan seperti perangkat lunak EIS dan dapat mengidentifikasi perkecualian-perkecualian secara otomatis dan membuatnya diperhatikan oleh eksekutif. Dan yang ketiga ada model mental. Peran utama EIS dalam model mental ini adalah membuat sintesis atau menyaringkan data dan informasi yang bervolume besar untuk meningkatkan kegunaannya. Baik, selanjutnya ada komponen sistem informasi eksekutif. Terdapat 4 komponen utama yang diantaranya adalah perangkat keras ataupun hardware. Pada perangkat keras ini terdapat 4 komponen yang dibutuhkan. Yang pertama ada perangkat input, unit pemproses, file penyimpanan data, dan ada pun yang terakhir perangkat output. Yang kedua ada perangkat lunak ataupun software. Perangkat lunak sendiri juga tersusun dari 4 komponen yang penting. Yang pertama ada teks, database ataupun basis data, visual graphics, dan basis model dari SIE. Yang ketiga ada user interface. Fungsi utama dari penerapan SIE ini adalah untuk mengambil data yang relevan supaya dapat mengambil keputusan seefektif mungkin. Dan yang terakhir ada telekomunikasi. Telekomunikasi ini berperan penting untuk mengelola sistem informasi yang berbasis jaringan untuk membuat struktur jaringan. Karakteristik sistem informasi eksekutif. 1. Drill down. Karakteristik dari drill down sendiri merupakan kumpulan poin tanpa setiap poinnya. 2. Faktor pendukung keberhasilan. Segala bentuk informasi harus menjadi bahan pertimbangan khusus untuk dapat mencapai visi dan misi sebuah perusahaan. 3. Akses status. Setiap informasi harus mudah untuk diakses kapan saja, serta terdapat notifikasi khusus. 4. Analisa personal. Sebuah sistem informasi harus dapat menganalisis berbagai faktor yang berkaitan dengan kreativitas. 5. Komunikasi.
Seluruh tim, baik dari divisi manajemen, operasional, dan teknis harus dapat berkomunikasi dengan baik bersama pimpinan eksekutif. 6. Navigasi informasi. Sebuah sistem informasi harus bisa mengelola dan mengakses berbagai data, mulai dari yang kecil hingga yang besar. 7. Penggunaan variasi media. Untuk karakteristik yang satu ini bersifat opsional atau tambahan saja. 8. Laporan pengecualian. Karakter yang terakhir mengacu pada konsep manajemen dengan standar penyimpanan. Implementasi dari sistem informasi eksekutif. 1. Keuangan. EIS mampu mengintegrasikan proses perencanaan anggaran dengan sistem pelaporan kinerja yang sangat membantu dalam membiayai eksekutif. 2. Manufaktur. Saat ini masuk pada era transformasi, bahan baku menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual kepada masyarakat. Sistem informasi eksekutif berperan penting dalam mengatur kontrol operasional bisnis agar tetap searah dengan tujuan bisnis. 3. Pemasaran. Eksekutif pemasaran bertugas untuk mengelola sumber pemasaran untuk membantu bisnis dalam jangka waktu yang lama. Oke, jadi yang udah disampaikan oleh teman-teman di atas itu sistem informasi eksekutif ini juga memiliki banyak keuntungan. Yang pertama itu ada fase penggunaan yang mudah untuk dikelola oleh pimpinan eksekutif tingkat tinggi. Yang kedua, ada informasi yang tersedia itu dapat lebih mudah dipahami dan diakses oleh stakeholder atau pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, ada meningkatkan informasi pada sistem pelacakan dan penerapan EIS menawarkan tingkat efisiensi untuk pengambilan keputusan yang tepat. Oke, yang terakhir yaitu sistem ini menyediakan pengiriman informasi tepat waktu sehingga tim manajemen dapat menentukan pengambilan keputusan secara secepat mungkin. Oke, tentunya setelah kita mengetahui keunggulan, kita juga harus mengetahui apa saja sih kelemahan dari sistem ini, yaitu diantaranya ada yang pertama sangat bergantung dengan dukungan sistem. Yang kedua ada informasi dapat sangat berlebihan untuk beberapa pimpinan. Dan yang ketiga ada memiliki biaya yang cukup mahal ya, karena harus di-upgrade terus. Dan yang keempat ada sistem ini dapat menjadi lebih lambat dikarenakan terdapat penambahan fitur yang kompleks sehingga menyebabkan aplikasi sulit dikelola. Nah, itu adalah keuntungan dan kelebihan dari sistem informasi eksekutif. Nah, adapun kesimpulannya yaitu informasi eksekutif memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan sistem ini. Sistem informasi eksekutif ini merupakan sistem terkomputerisasi yang memberikan eksekutif akses yang mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor keberhasilan dan kebutuhannya. Jadi adapun saran dalam sistem informasi komputerisasi ini dapat memungkinkan semua orang bisa mengakses informasi-informasi baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka harus ada sistem pengamanan data yang sangat baik untuk menjaga informasi khusus atau data-data yang bersifat rahasia tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan, mohon dibicarakan dan dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.